Halo sobat, jumpa lagi di channel Singkat Cerita. Jangan bosan ya, di sini kita bakal terus menghadirkan kisah-kisah yang sangat seru dan pastinya bikin kalian terbawa suasana. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Oh iya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Siap buat ngelanjutin kisah kali ini? Let's go! Langsung saja kita mulai. Kali ini dengan judul Sisa Hangat di Kertas. Dada Reina naik turun perlahan. Matanya masih terpejam, seakan enggan meninggalkan mimpi. Ada rasa nyaman yang begitu mendalam, seperti hanyut dalam pelukan kehangatan yang membuatnya ingin tetap terlelap. Namun, ketika kesadarannya mulai kembali, sesuatu terasa berbeda. Aroma maskulin yang khas menyentuh hidungnya, berpadu dengan sisa-sisa gairah yang masih melekat di tubuhnya. Hatinya berdegup lebih cepat saat tubuh di sampingnya bergerak sedikit bara. Mata Reina terbuka seketika. Segala yang terjadi semalam kembali menghantamnya dalam sekali tarikan napas. Adegan-adegan yang intens berkelebat di kepalanya, tatapan tajam bara yang mengunci dirinya dalam pesona yang tak bisa ia tolak, sentuhan panas yang membakar kulitnya, ciuman yang begitu dalam hingga menggetarkan jiwa. Semua begitu nyata, dan kini, ia bangun di sampingnya. Jantung Reina berdegup semakin kencang, bukan hanya karena sisa gairah yang masih terasa di tubuhnya, tetapi juga karena sebuah kenyataan yang tak bisa ia abaikan, ia telah melangkah terlalu jauh. Ia menoleh ke samping, menatap wajah pria yang masih terlelap dengan nafas tenang. Cahaya matahari yang masuk melalui celah tirai menyinari wajahnya, menampilkan sosok yang tampak begitu damai dan memesona. Tapi Reina tahu, ini bukan tempatnya. Hatinya mencelos saat kesadaran sepenuhnya menghantamnya. Siti, seketika perasaan bersalah menyeruak, menggigit sanubarinya dengan tajam. Ibunya pasti sedang menunggunya di rumah. Bagaimana kalau Siti sudah mencari-carinya? Bagaimana jika ibunya merasa khawatir? Sebuah desir ketakutan menjalar di dadanya. Pikirannya berperang dengan perasaannya. Sebagian dari dirinya ingin tetap di sini, menikmati pagi dalam kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, bagian lain dari dirinya berteriak bahwa ia harus pergi. Ia harus segera pergi. Dengan hati-hati, ia mulai menggeser tubuhnya, perlahan melepaskan lengan bara yang melingkari pinggangnya. Dengkuran halus pria itu masih terdengar, memberi pertanda bahwa ia masih terlelap. Reina menatapnya sejenak, ada perasaan aneh yang menghampirinya, seperti enggan pergi. Namun, waktu tidak memberinya pilihan. Tanpa sepatah kata, tanpa perpisahan, ia bangkit dan mulai mengenakan kembali pakaiannya. Setiap helaian kain yang ia kenakan terasa seperti tameng yang melindunginya dari kenyataan yang baru saja ia ciptakan. Saat ia melangkah menuju pintu, ia berhenti sejenak, menoleh sekali lagi ke arah bara. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata bahwa ini bukan terakhir kalinya mereka bertemu. Tapi untuk sekarang, ia harus pergi. Di meja resepsionis, ia berhenti sejenak, menyerahkan secarik kertas yang telah ia tulis terburu-buru sebelum melangkah keluar hotel. Langkahnya cepat, hampir seperti pelarian. Begitu taksi datang, ia masuk dengan napas memburu. "Selamat pagi, Mbak, mau kemana?" tanya sopir dengan ramah. "Pagi, Mas. Ke salon," jawabnya singkat. Matanya menatap kosong keluar jendela. Dalam perjalanan, ia mencoba menyalakan ponselnya, namun gagal.
Astaga, terangnya, frustrasi. Ponsel usang itu semakin hari semakin menyusahkan. Namun, ia belum juga menggantinya. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia tidak ingin Siti curiga. Reina menatap bayangannya sendiri di kaca jendela mobil. Rambutnya masih sedikit kusut, bibirnya sedikit membengkak bekas dari ciuman bara. Ia menyentuh bibirnya pelan, merasakan sensasi samar yang masih tertinggal di sana. Lalu, ia menggeleng. Sudah, Reina, jangan terlalu dalam. Tak lama, taksi berhenti di depan salon. Dengan tergesa, Reina menyerahkan uang ke sopir. Kembaliannya, Mbak, ambil saja buat sarapan, Mas, katanya tanpa menoleh, buru-buru melangkah masuk. Di kamar hotel, Bara menggeliat. Dengan mata masih terpejam, ia merentangkan kedua tangannya, melepaskan ketegangan dari tubuhnya. Bibirnya menggumamkan satu nama, Reina. Namun, yang menyahutinya hanya keheningan. Perlahan, ia membuka mata. Matanya segera menyapu kamar. Tak ada suara gemercik air dari kamar mandi. Tak ada tas Reina di sudut ruangan. Bahkan sepatu haknya yang semalam tersandar di dekat pintu sudah tak ada. Kosong. Bara menegakkan tubuhnya, menyandarkan punggungnya pada kepala ranjang. Ia mengusap wajahnya, lalu menghela napas panjang. Dia pergi, gumamnya lirih. Jantungnya berdetak pelan, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, rasa hampa yang tidak ia mengerti. Biasanya, ia tidak peduli jika seorang wanita yang menghabiskan malam dengannya pergi tanpa pamit. Tapi kali ini berbeda. Kenapa? Kenapa Reina pergi tanpa menunggunya bangun? Bara turun dari ranjang, melangkah menuju kamar mandi. Di depan cermin, ia memperhatikan dirinya sendiri, wajah yang masih sedikit kusut, tubuhnya yang masih dihiasi jejak-jejak malam tadi. Ada beberapa tanda merah samar di kulitnya, bekas jari-jari Reina yang menggenggamnya terlalu erat dalam puncak gairah. Ia tersenyum miring, mengusap bekas itu pelan. Kamu akan menjadi milikku seutuhnya, Reina, katanya pada pantulan dirinya. Setelah mandi dan mengenakan pakaian, Bara turun ke lobi. Saat ia menyerahkan kunci kamar, seorang petugas resepsionis memanggilnya. Tuan Bara, ujar petugas itu. Seseorang menitipkan ini untuk Anda. Bara mengernyit, mengambil secarik kertas yang terlipat rapi. Dari teman wanita Anda, tambah petugas itu, tersenyum ramah. Bara membuka surat itu dan mulai membaca. Mas Bara, maaf aku pergi tanpa berpamitan. Pagi ini aku ada kuliah. Dosenku galak, tidak seperti dosenku yang semalam, yang telah memberiku banyak pelajaran. Bahkan, kalau harus mengulang mata kuliahnya, aku rela. Sampai bertemu lagi. Kecup mesra, Reina. Bara terdiam. Senyumnya perlahan muncul, lalu menghilang lagi. Ia membaca ulang surat itu, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata Reina. Apakah ini hanya gurauan, atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik tulisan tangan itu? Ia melipat kembali surat itu, menyelipkannya ke dalam saku celananya. Bara tahu satu hal, ia belum selesai dengan Reina. Dan ia akan menemukannya lagi. Di rumah kontrakannya, Reina membuka pintu dengan hati berdebar. Siti sudah menunggunya di ruang tamu, membawa secangkir kopi hitam. Kamu sudah pulang, Reina? Tanyanya lembut. Reina menelan ludah. Maaf, Bunda. Semalam aku menginap di rumah Caca karena kemalaman. Aku takut ada apa-apa di jalan, jadi aku memilih bermalam di sana. Maaf, HP-ku mati, jadi aku nggak bisa kasih kabar. Siti menatapnya, lalu tersenyum kecil.
Tidak apa-apa. Kenapa kamu merasa bersalah begitu? Reina terdiam. Siti melanjutkan, temanmu benar. Kalau kamu paksa pulang malam-malam, dan ada sesuatu terjadi di jalan, bagaimana? Kamu cuma punya motor. Kalau kamu kenapa-napa, amit-amit. Siti mengusap rambut Reina penuh kasih. Hanya kamu yang bunda punya. Reina menggigit bibirnya, menahan air mata. Ingin rasanya ia berteriak, mengaku, meminta maaf atas kebohongan yang ia buat. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah diam. Dan dalam hatinya, ia berbisik lirih, maafkan Reina, bunda. Oke, terima kasih banyak untuk semua penonton yang masih setia di kisah ini. Mungkin cukup dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.